哎呀，苏公，是我，你弟弟本事大着呢。这么厉害，连秦家都欠了你人。嗯，姐姐也很美啊，他是我未婚夫。秦天宇，像他这种货色，给人我从不会向弱者道歉。北天，小心！ Halo guys, welcome back to KD Universe. Kita lanjutkan Tonghua Supreme Alchemy atau Tantau Cecun. Memang kira udah tamat guys, ternyata lanjut lagi buat episode terbarunya. Kan kemarin-kemarin sempat vakum berapa minggu tuh. Nah kebetulan hari ini rilis lagi. So di part 49 hari ini kita semua bakal melihat si Pei Tian berurusan sama keluarga Qin karena dia itu diremehkan. Wah, lagi-lagi Lord kita diremehkan ya guys. So, mari kita review sedikit dulu buat part kemarin di mana kita semua sudah melihat keluarga Huang itu tiba-tiba datang ke kediaman keluarga Su. Ternyata kedatangan mereka ingin mengajak keluarga Su kerjasama. Tapi kerjasama itu sedikit aneh. Soalnya inti dari kerjasama itu adalah keluarga Huang ingin membantu mengembangkan bisnis dari keluarga Su guys. Awalnya sih si ayah ragu akan kerja sama ini. Tapi Pei Tian tenangkan saja menyuruh si ayah menerima. Soalnya dia tahu jelas keluarga Huang pasti disuruh oleh si Mei ya guys. Pada akhirnya si ayah pun menerima kerja sama itu menandatangani kontrak. Setelah itu Pei Tian mengajak kakaknya untuk pergi ke suatu tempat yang ternyata Pei Tian mengajak kakaknya datang ke pesta ulang tahun Qianlu. Membuat sang kakak terkejut. Ternyata Pei Tian memiliki hubungan yang cukup dekat sama keluarga Qin. Gak lama dari itu, akhirnya mereka sampai ke depan kediaman keluarga Qin. Dan dengan ini pun, kita masuk ke intro ya guys. Setelah itu, sang penjaga gerbang bertanya apakah mereka datang untuk menghadiri pesta ulang tahun. Pei Tian membenarkan hal itu dan menjelaskan kalau dia memang diundang oleh Qianlu. Si penjaga terkejut, penasaran apakah orang ini jangan-jangan adalah Pei Tian pula. Ketika Pei Tian membenarkan jawaban itu, si penjaga pun berubah menjadi baik dan langsung sopan guys. Memberikan informasi kalau Pei Tian bisa berjalan-jalan terlebih dahulu. Soalnya di dalam, Qianlu masih sibuk merias wajahnya alias make up guys. Pada akhirnya Pei Tian dan kakaknya pun masuk ke dalam. Sambil berjalan, si kakak tidak menyangka adiknya ini mengenal baik Qianlu. Ya, Pei Tian jelaskanlah kalau dulu dia pernah membantu keluarga Qin membuat sebuah pil untuk menyembuhkan kakeknya Qianlu hingga membuat mereka berhutang budi. Tentu si kakak terkejut bukan main. Ternyata keluarga Qin yang begitu terkenal berhutang budi dengan adiknya guys. Pei Tian pun bersikap sombong sambil mengatakan kalau semua sekte yang berada di Menara Ling Pao itu semua di dalam kendalinya. Buset, sombong juga ya. 哎呀，苏公，是我，你弟弟本事大着呢。这么厉害，连秦家都欠了你人。 Walaupun itu tidak dipercaya oleh sang kakak dan malah menganggap Pei Tian ini cuma banyak omong nih. Gak lama dari itu, mereka pun sampai ke tengah aula tempat pesta ulang tahun diadakan. Si kakak terpukau karena aula keluarga Qin yang begitu indah. Apalagi ada Rofen yang juga di sana langsung menghampiri mereka. Dia mengajak sang kakak agar berjalan bersama-sama sambil mengobrol. Namun apa yang terjadi ketika sedang asik jalan, ada banyak sekali orang yang melirik ke arah sang kakak. Mereka terlihat sangat terpukau karena kecantikannya. Gak lama dari itu, tiba-tiba muncullah tuan muda keluarga Qin yang keluar dan menemui Rofen. Tentu melihat itu Rofen pun sangat murung guys, seperti malas berbicara sama dia.
姐姐也很美啊。 Tuan muda keluarga Qin juga penasaran dengan siapakah kedua orang yang ada di sebelahnya ini. Ada kesempatan Rovan menegaskan kalau Pei Tian adalah tunangannya. Itu tentu membuat semua orang mendengarnya terkejut, guys. Rovan mencubit Pei Tian menyuruh dia berakting kalau mereka ini benar-benar tunangan. Alhasil nggak ada pilihan, Pei Tian menurutinya, guys. Sambil memeluk Rovan seakan-akan berkesan kalau memang mereka berdua adalah pasangannya romantis. Tuan muda Qin pun tidak terima akan hal itu. Menganggap Pei Tian ini enggak layak buat dia, guys. Jelas Rovan enggak senang lah. Apa maksudnya coba ya kan? Orang-orang di sana pun langsung berkumpul berkerumunan ingin menonton apa yang sudah terjadi. Pasti ada keributan besar nih. 他是我未婚夫。 Tuan muda Qin angkat bicara menganggap kalau Pei Tian ini nggak pantas untuk menjadi pelayannya Rovan. Wah, mendengar Pei Tian dihina-hina membuat Rovan auto emosi menyuruh dia agar tidak mencampuri urusan. Tuan muda Qin menjelaskan dia berbuat seperti ini karena dia peduli sama si Rovan. Jangan sampai dengan adanya Pei Tian sebagai tunangannya, itu malah membuat Rovan terhina. Jaelah, makin jadi-jadi aja nih tuan mudanya nih. Tentu Rovan semakin emosi. Menyuruh tuan muda Qin agar meminta maaf kepada Pei Tian supaya tidak menyesal. Tapi tuan muda Qin gak peduli, guys. Gak mau dia. Siapa yang pengen minta maaf kepada orang lemah, kata dia. 秦天元， 像他这种货色，别人我从不会向弱者道歉。 Dia pun menghampiri Pei Tian dan memperkenalkan diri sebagai tuan muda Qin yang terhormat. Dengan santainya, Pei Tian menerima perkenalan tersebut sambil berjabat tangan walaupun udah dihina-hina. Ketika berjabat tangan, sang tuan muda keluarga Qin ingin meremas tangannya Pei Tian, membuktikan kekuatannya, guys. Tapi semua itu nggak berguna. Malah Pei Tian meremas balik sampai membuat dia kesakitan. Gak cuman itu, Pei Tian juga bersikap sombong. Soalnya kekuatan dari tuan muda Qin ini itu nggak ada apa-apanya. Sampai-sampai Pei Tian yang udah kesal melempar dia dari sana, guys. Menyaksikan tuan mudanya dihajar, para penjaga pun segera menghampirinya dan menyelamatkannya. Tapi karena udah dibuat malu duluan nih, tuan muda Qin menyuruh suruh penjaga yang ada di sana untuk menghajar si Pei Tian. Rovan pun langsung pasang badan, guys, menyuruh para penjaga agar berhenti. Namun tuan muda Qin sama sekali tidak peduli akan hal tersebut. Dia malah menyuruh para penjaganya untuk maju menyerang. Untungnya Pei Tian dengan tepat waktu menghempaskan semua penjaga itu hanya dengan satu gerakan pula. Tindakan Pei Tian semakin membuat tuan muda Qin kesal. Kembali menyuruh para penjaga bangun untuk mengepung mereka. Tidak ada pilihan, Pei Tian yang gak bisa buat apa-apa juga, guys. Karena dia tahu, semisal dirinya bergerak, maka kakak atau Qian Lu lah yang akan langsung diserang dan malah jadi korban. 北天，小心！ Gak lama dari itu, muncullah si Qian Lu bersama dengan sang ayah dari dalam gedung. Dia terkejut bukan main ketika melihat Pei Tian dan teman-temannya yang dikepung oleh para penjaga. Tuan muda Qin yang merupakan adiknya Qian Lu pun melaporkan kalau dia sudah dibuli-buli oleh Pei Tian beserta dengan lainnya. Qian Lu tentu mampiri Pei Tian dong. Tapi bukan memarahinya, dia malah bertanya gimanakah keadaan Pei Tian. Apakah dia baik-baik saja ataukah tidak? Hehe. Tentu si adik terkejut. Kok malah si kakaknya membela si Pei Tian ya? Ternyata Qian Lu sudah tahu jelas kalau Pei Tian bukanlah orang yang seperti itu.
nggak bakal melakukan hal-hal yang namanya pembulian. 千律，你来的正好。 Sang adik auto kecewa berat. Si ayah yang melihat adanya keributan tentu bertanya-tanya apa yang sudah terjadi. Tapi si adik langsung ceplos guys. Kalau Pei Tian sudah melukai dirinya serta para penjaga. Namun Qianlu nggak terima. Pernyataan tersebut tidak dibenarkan. Karena dia tahu jelas Pei Tian itu nggak mungkin melakukan hal tersebut tanpa alasan. Sang adik semakin kecewa guys, padahal kan dia ini adalah adik kandungnya Qianlu sendiri, tetapi kok dia malah membela orang luar ya kan? Itu tetap tidak membuat Qianlu berubah pikiran dan tetap menuduh adiknya lah yang pasti memulai keributan sampai membuat Pei Tian kesal. Pada akhirnya sang ayah turun tangan menghampiri Pei Tian, meminta penjelasan apa yang sudah terjadi. 不可能，北天绝不会无。 父亲，这小子不但打伤了我，你能跟我说说，今天 Tapi Pei Tian tidak ingin mengatakan apapun guys. Dia hanya mengatakan kalau dirinya diprovokasi maka otomatis dia tidak akan tinggal diam. Yang dimana itu membuat si ayah agak kesal nih. Berarti Pei Tian kurang menghormati keluarga Qin. Ya benar, Pei Tian membenarkan hal itu. Karena dia tidak ingin menghormati orang yang tidak menghormati dia. Alhasil itu membuat sang ayah murka guys. Langsung mengeluarkan kekuatannya. Ya sebenarnya nggak salah juga kita nggak usah menghormati orang yang nggak hormatin kita. Cuman menurut Mimin, perlakuan Pei Tian itu terlalu arogan karena di hadapan sang ayah atau kepala keluarga Qin langsung. Kalau dijelaskan secara baik-baik juga nggak ada salahnya ya kan? 面子是自己挣的， 苏北天，这里是秦家， 有人不长眼招惹我， So mari kita lihat, apakah Pei Tian bakal diusir dari acara ini ataukah tidak? Langsung saja, buat part 50 mendatang Tan Tao Ce Chun, Supreme Alchemy, jadi nanti kita semua akan melihat nih. Karena Pei Tian pernah menyelamatkan kakeknya Qianlu, dan dia seorang alkemis tingkat 3, maka sang ayah tidak mau memperpanjang masalah ini dan melupakannya. Tapi Pei Tian tidak mau guys. Dia mengikat adiknya Qianlu dan menghajar dia. Tentu menyaksikan itu membuat si ayah semakin murka, pengen hajar Pei Tian nih. Waduh, malah makin kacau balau ya. Pei Tian semakin berulah nih, berani banget ya. Kita tunggu lagi di part 50 Supreme Alchemy atau Tan Tao Ce Chun. Yes, di hari biasa guys. Update lagi nanti buat tonton selanjutnya dan pastinya cuman di sini. KD Universe. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.